Halo semuanya, nama saya Benedikta Dwi Juniarti, NIM 201041717107, jurusan Manajemen, kelas A1 pagi, mata kuliah Manajemen Operasi 2, hari atau tanggal Rabu 20 Juli 2022. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasi 2. Soal bagian A. Soal nomor 1, jelaskan langkah-langkah metode Hungarian. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, setiap elemen pada setiap baris matriks biaya dikurangi dengan elemen terkecil. Yang kedua, setiap elemen pada setiap kolom dari matriks yang diperoleh dari angka 1 dikurangi dengan elemen terkecil. Yang ketiga, buat sesedikit mungkin garis vertikal atau horizontal yang melewati semua elemen 0. Apabila jumlah garis sama dengan jumlah baris atau kolom, maka tabel sudah optimum. Tetapi jika belum, maka lanjutkan langkah berikutnya. Yang keempat, pilih elemen terkecil dari matriks yang diperoleh pada langkah 3 yang tidak dilewati oleh garis. Gunakan elemen tersebut yang tidak dilewati garis dan untuk menambah elemen yang dilewati garis 2 kali. Yang kelima, alokasikan petugas tersebut pada tugas yang sesuai. Soal nomor 2. Jelaskan apa yang menyebabkan terjadinya antrian. Yang menyebabkan terjadinya antrian ketika adanya para pelanggan yang membutuhkan suatu pelayanan mulai berdatangan sehingga penggunaan fasilitas yang tidak bisa segera mendapatkan layanan disebabkan kesibukan layanan. Soal nomor 3. Sebutkan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah minimasi dan maksimasi. Masalah minimasi. Langkah-langkahnya yang pertama, melakukan pengurangan baris dengan cara A. Memilih nilai terkecil setiap baris. B. Seluruh elemen dalam tiap baris dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam baris yang sama, sehingga diperoleh reduks cost matriks biaya yang telah dikurangi. Yang kedua, melakukan pengurangan kolom berdasarkan hasil tabel langkah 1. Yang A, pilih biaya terkecil setiap kolom. B, seluruh elemen dalam tiap kolom dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam tiap kolom yang sama, sehingga diperoleh matriks total opportunity cost. Membentuk penugasan optimum, prosedur matriks praktis untuk melakukan teks optimalisasi adalah dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal dan vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity cost matriks. Jika jumlah garis sama dengan ukuran matriks, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi, melakukan revisi tabel untuk merevisi total opportunity cost. Pilih angka terkecil yang tidak terliputi atau dilewati garis, kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil, tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil. Kembali ke langkah 3. Masalah maksimasi. Langkah-langkahnya, melakukan pengurangan baris dengan cara memilih nilai terbesar setiap baris. Seluruh elemen dalam tiap baris dicari selisihnya dengan nilai maksimum dalam baris yang sama, sehingga menghasilkan matriks opportunity loss. Yang kedua, melakukan pengurangan kolom berdasarkan hasil tabel langkah 1. Yang A, pilih biaya terkecil setiap kolom. Yang B, seluruh elemen dalam tiap kolom dicari selisihnya dengan nilai minimum dalam tiap kolom yang sama, sehingga menghasilkan matriks total
opportunity loss. Yang ketiga, membentuk penugasan optimum. Prosedur praktis untuk melakukan tes optimalisasi adalah dengan menarik sejumlah minimum garis horizontal atau vertikal untuk meliputi seluruh elemen bernilai 0 dalam total opportunity loss matrix. Jika jumlah garis sama dengan ukuran matriks, maka penugasan telah optimal. Jika tidak, maka harus direvisi kembali. Yang keempat, melakukan revisi tabel. Untuk merevisi total opportunity loss, pilih angka terkecil yang tidak terliputi atau dilewati garis, kurangkan angka yang tidak dilewati garis dengan angka terkecil, tambahkan angka yang terdapat pada persilangan garis dengan angka terkecil. Kembali lagi ke langkah ketiga. Selanjutnya, soal bagian B. Baik, ini merupakan soal bagian B. Studi kasus 1. Diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan si Coco yang mana dibantu oleh 4 karyawan, di antaranya Paijo, Paijah, Wanto, dan Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong, atau membentuk, dan mengemas dengan rincian upah per hari Rp1.000 sebagai berikut. Ini dapat dilihat di baris Paijo, di baris Paijah, ada angka-angkanya. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Dalam menjelaskan, sertai dengan langkah-langkah dalam mengerjakannya. Pada langkah pertama, kita mencari biaya terkecil untuk setiap baris. Kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil. Di sini sudah diberi tanda merah di setiap baris angka terkecilnya. Di baris Paijo ada 50, Paija ada 45, di Wanto ada 50 dan di Wanti ada 40. Setelah itu, setiap baris itu kita kurangkan dengan angka terkecilnya. Jadi dapat dilihat 65 dikurang 50 yaitu 15 di bawahnya. 50 dikurang 50 0, 60 dikurang 50 10, 70 dikurang 50 20. 55 dikurang 45 10, 45 dikurang 45 0, 60 dikurang 45 15, 55 kurang 45 10, dan baris bawahnya juga seperti itu. Intinya, setiap baris itu dikurang dengan angka terkecilnya. Pada langkah kedua, memeriksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Apabila ada yang belum, tentukan nilai terkecil kolom tersebut. Kemudian, nilai pada kolom tersebut dikurangi dengan nilai terkecilnya. Pada kolom adonan, memasak sudah ada nilai 0-nya. Pada kolom memotong dan mengemas, di situ belum ada nilai 0-nya. Dan di situ sudah diberi tanda angka yang berwarna merah. Ada angka 10. Itu angka terkecil di tiap kolomnya. Dan di situ kita mengurangkan. Dan bisa dilihat di kolom di bawahnya atau di kotak bawah. Di setiap kolom sudah ada angka 0. Di langkah ketiga, menentukan nilai optimal dengan cara menutup semua nilai 0 dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal seminimal mungkin. Di sini sudah digaris, di baris Paijo terdapat 2 0. Di kolom adonan terdapat 2 0 dan di baris Paijah terdapat 2 0. Di sini garisnya belum sama dengan jumlah kolom, maka kita lanjut ke langkah yang keempat.
Pada langkah keempat, temukan nilai minimum pada baris atau kolom yang terbuka. Selisihkan tiap elemen dengan nilai minimum tersebut, lalu tambahkan nilai minimum dengan elemen perpotongan dua garis. Di sini, angka yang tidak terliputi garis yaitu di baris Wanto di kolom memasak, memotong dan mengemas, di baris Wanto dan Wanti. Di sini angka terkecilnya yaitu 10. Jadi 10 dikurang 10, 0. 10 dikurang 5 yaitu 15, yaitu 5. 10 dikurangi 10, 0. 10 dikurangi 10, 0. Dan di bawahnya juga seperti itu. Dan di garis yang bersilangan atau yang perpotongan dua garis ini ditambahkan dengan angka 10. Jadi di kotak yang di bawah ini jadi 15 ditambah 10 menjadi 25, 10 ditambah 10 menjadi 20. Selanjutnya ini sudah dapat semua karena garisnya sudah sama dengan baris dan kolom. Di sini pada pekerja pertama yaitu Paijo diberikan pekerjaan untuk memotong, Paijah untuk memasak, Wanto untuk adonan, dan Wanti untuk mengemas. Dan schedule penugasannya. Paijo memotong yaitu Rp60, Paijah memasak Rp45, Wanto adonan yaitu Rp50, Wanti mengemas Rp60. Jadi jumlahnya Rp215. Selanjutnya, soal nomor 2 bagian B. Perusahaan mempunyai 5 orang karyawan yang akan ditugaskan di 5 kota yaitu A, B, C, D, E. Perkiraan hasil penjualan yang akan dicapai dengan menggunakan metode Hungarian sebagai berikut. Di sini dapat dilihat di kotak ada Singkawang, Landak, Pemangkat, Mempawah, Semparu. Dan karyawannya ada Ali, Badu, Painem, Siti, Paijo. Dalam menjelaskan sertai dengan langkah-langkah dalam mengerjakannya. Langkah yang pertama, mengubah biaya menjadi matriks opportunity loss. Caranya, pilih elemen terbesar dari setiap baris, kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Sini sudah diberikan angka yang berwarna merah. Itu merupakan angka terbesar dari setiap baris. Di baris Ali terdapat angka 15. Di baris Badu, angka terbesarnya 15 juga. Di baris Painem, angka terbesarnya 12. Di baris Siti ada 16 dan Paijo ada 17. Mengurangkan tiap baris dengan nilai maksimum atau terbesar. Tadi kita kurangkan dan ini hasilnya. Karena sudah dikurangkan dari angka-angka terbesar tadi. Langkah kedua, mencari angka terkecil di kolom yang belum memiliki angka 0. Kemudian mengurangkan nilai tiap kolom yang belum ada nilai 0. Di sini pada kolom Singkawang, di kolom Singkawang itu angka terkecilnya di baris Badu di kolom Singkawang, angka 1. Dan di Landak terdapat juga angka terkecilnya 1, di Pemangkat angka terkecilnya 3, di Mempawah angka terkecilnya 0, dan Semparu angka terkecilnya 0. Kemudian kita kurangkan. Dan hasilnya seperti ini. Langkah ketiga meliputi angka 0 dengan garis atau baris. Di sini yang di garis itu di baris Badu terdapat 2 angka 0. Di baris Siti terdapat 2 angka 0. Di baris Paijo terdapat 2 angka 0 dan di kolom Semparu terdapat
3 angka 0. Langkah keempat, revisi reduction. Di sini, angka yang tidak terliputi garis, angka terkecilnya itu angka di kolom landak di baris ali, yaitu 2. Angka terkecilnya. Kemudian, yang tidak terliputi garis atau yang tidak terkena garis, kita kurangkan dengan 2. 4 dikurang 2 bisa dilihat di kotak bawah. 2 dikurang 2, 0. 2 dikurang 2, 0. 7 dikurang 2, 5. Dan 2 dikurang 2, 0. 3 dikurang 2, 1. 2 dikurang 2, 0. 4 dikurang 2, 2. Di garis yang terkena persilangan garis atau terkena 2 garis, yaitu di kolom semparuh, yang angka 2, 5, dan 0 itu kita tambahkan dengan 2. 2 ditambah 2, 4. 5 ditambah 2, 7. Dan 0 ditambah 2, 2. Karena jumlah garis sama dengan jumlah kolom, maka matriks penugasan optimal telah tercapai. Di sini, garisnya sudah ada 5, dan kolomnya juga ada 5. Berarti di sini sudah optimal. Bisa dikatakan sudah optimal. Dan schedule-nya, Paijo ke Pemangkat, Siti ke Mempawah, Ali ke Landak, Badu ke Singkawang, Painem ke Semparu. Keuntungan maksimumnya 14 ditambah 16 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 12 sama dengan 68. Soal bagian C. Setelah menonton ketiga video, jawablah pertanyaan berikut ini. Soal nomor 1. Sebutkan dan jelaskan judul ketiga video di atas. Judul video yang pertama yaitu tentang teori antrian, struktur dasar antrian. Yang kedua, metode penugasan minimasi. Yang ketiga, tentang kuliah 5 metode penugasan atau riset operasi. Soal nomor 2, siapa pembicara dari ketiga video tersebut di atas? Ketiga pembicara di video tersebut adalah yang pertama, video pertama yaitu Mukti Ratnadewi. Yang kedua, Anya Nuria Manikam. Yang ketiga, Dr. Beni Ostanababan. Soal nomor 3, jelaskan apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam 3 video tersebut di atas. Yang dibicarakan dari ketiga video tersebut adalah di mana menjelaskan tentang teori antrian yang membahas tentang apa yang dimaksud dengan teori antrian, sebab munculnya dan struktur dasar antrian, serta pengertian pelayanan, dan dalam video itu juga membahas metode penugasan, cara mengerjakan kasus dengan minimasi dengan menggunakan metode Hungarian. Selanjutnya membahas metode assessment dan menjelaskan contoh soal-soal penugasan. Soal nomor 4. Pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut di atas? Pelajaran yang diperoleh dari menonton ketiga video tersebut adalah di mana saya bisa mengetahui dan memahami tentang teori antrian dan cara menyelesaikan tugas dengan menggunakan metode penugasan Hungarian dengan masalah minimasi maupun maksimasi. Soal nomor 5. Manfaat apa yang Anda dapat dari ketiga video tersebut di atas, dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas? Manfaat yang saya dapatkan dari menonton video tersebut
agar membuat saya bisa menyelesaikan tugas sehingga diperlukan manfaat untuk memahami teori antrian, metode Hungarian, dan penugasan. Cara menerapkan teori tersebut dengan cara terus mencoba dan terus mempelajari, mengulang kembali teori-teori itu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.